kasih bagi kami. Engkau berada dalam rumah tangga kami masing-masing, keluarga-keluarga, anak kami semua keluarga siap menerima firman-Mu. Roh Kudus sambil alih kami, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau duduk diam menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Salam. Baik, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, terima kasih untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan pada kita. Sekalipun kita Bapak Ibu masih beribadah dalam rumah kita dan kami melalui live streaming ini, tetapi hati kita terus mengucap syukur dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik, kita buka Alkitab dari Lukas pasal 24. Agak panjang bacaan kita, nggak apa-apa. Lukas 24 sampai dengan Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-36. Oke, mari. Segera ya semua kita membaca. Pria dengan suara yang mantap, jelas. Salam. Semua membaca. Amin. Dan wanita nanti baca ayat 14. Oke, mari. Semua memegang handphonenya dan siap membaca dengan suara yang kedengaran. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus dan 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dialah ada seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lembarnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan kepada Nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu dia berdua seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya.
Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia tengah-tengah mereka, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan segala yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Salam Bapak Ibu. Yang berbahagia ialah mereka yang membacakan dan merenungkan akan firman Tuhan. Amin. Baik, setelah Yesus bangkit dari kubur dan masih terjadi kegemparan yang begitu luar biasa, maka ada dua orang murid, saudara kasih Tuhan, meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Dan salah satu murid itu ialah Kleopas, dan seorang namanya tidak disebut. Saudara kasih Tuhan, saya berpikir siapakah teman Kleopas itu? Saudara yang saya kasihi, saya merenung, kemungkinan itu adalah saya. Namanya Yunus Aritona. Gak ada yang amin di antara saudara. Salam yang saya kasihi. Oke, kemungkinan, para penafsir mengatakan kenapa hanya nama Kleopas yang disebut dan murid yang lain tidak disebut. Saudara yang kasih Tuhan, supaya kita Bapak Ibu yang saya kasihi menerapkan kebenaran ini bagi kita, dan kita bersedia mengatakan salah satu murid itu ialah saya. Bagi sebagian orang, perjalanan kedua murid ini hal yang biasa, tetapi bagi yang percaya firman, ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan makna, dan saya ulang, begitu luar biasa. Kedua murid ini meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Rupanya, Bapak Ibu yang sekasihi, kedua sahabat kita ini ada kekecewaan mengikut Yesus. Ada harapan-harapan yang tidak terpenuhi tatkala mereka menjadi murid Yesus. Itu kita bisa melihat di ayat yang ke-21 dikatakan di sana, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Amin. Memang kita tahu orang Yahudi telah lama berdoa, mereka meminta untuk Mesias datang, digenapi. Bapak Ibu yang saya kasihi, mereka selalu berkata, oh Mesias, bebaskan kami. Dan rupanya harapan besar kepada Yesus yang datang dengan penuh kuasa, yang datang dengan penuh kehebatan yang luar biasa. Nah, tetapi Yesus bukan datang menjadi pemimpin secara bangsa, secara politik, tapi dia datang memimpin secara rohani. Dia datang menjadi raja atas semua orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kembali, seharusnya Bapak Ibu kedua murid ini tidak meninggalkan sebenarnya Yerusalem. Oke, karena ini adalah masa-masa yang penting. Salam Bapak Ibu. Oke, saya ulang. Mereka sedang berada masa-masa yang penting.
dan tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Tetapi kedua murid ini justru meninggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus yang kurang lebih jauhnya 11 km, dan mereka berjalan kaki. Bapak Ibu yang saya kasihi, dan waktu mereka bercakap-cakap, mereka berbicara tentang kejadian-kejadian itu, tiba-tiba Yesus ada bersama dengan mereka, menyapa mereka bagaikan seorang musafir yang tiba-tiba bersama yang mereka berbicara. Dan saudara yang kasih nama Tuhan, waktu mereka terus berbicara, maka Yesus mengatakan, apa yang sedang kamu bicarakan? Apa yang sedang kamu ngomong? Kedua murid itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak mengenal, tidak tahu bahwa itu Yesus, dan berkata, masa hanya kau berada di Yerusalem, hanya kau yang ada di kota ini, tidak tahu apa yang terjadi. Saudara yang kasih nama Tuhan, saya ulang, ya, tapi kembali apa yang kita lihat di sini, saudara yang saya kasihi, sebenarnya justru mereka sedang ngobrol. Yang mereka sedang perbincangkan adalah dia sendiri, tetapi mereka tidak mengenal. Nanti kita akan masuk kepada kebenaran itu. Amen. Bapak Ibu, Emmaus itu artinya sumber air panas. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, memang Emmaus itu hawanya lebih panas. Saya berdoa hati saudara tidak berpanas. Amen. Tapi hati saudara sejuk semuanya. Amin. Pikiranmu sejuk. Amin. Amin. Coba berikan dulu senyum yang sejuk kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Ayo berikan dulu. Oke. Sedangkan Yerusalem itu adalah kota Shalom, kota damai, rumah Tuhan, rumah berkat. Nah, tapi kedua sahabat kita ini meninggalkan kota Shalom ke kota panas. Dari kisah ini memang perlu kita menelah, meneliti, merenungkan apa yang kita mau dapat. Saya kasih tema khotbah kita ini, dari Emmaus kembali ke Yerusalem. Amin. Khotbah ini adalah sesi 1. Minggu depan saya akan khotbah sesi 2. Amin. Kok nggak amin? Amin. Shalom. Halo. Saya ulang. Jadi ini adalah poin satunya. Minggu depan saya akan khotbahkan poin yang kedua. Mari ngomong dengan suara yang keras. Dari Emmaus kembali ke Yerusalem. Dari Emmaus kembali ke Yerusalem. Amin. Nah, saya belum berbicara pada hari ini kembalinya. Saya akan berbicara beberapa hal yang kita mau pelajari. Saya ajak saudara kembali membaca ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-13. Pastikan suaramu kedengaran. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Amin. Saudara kasih nama Tuhan, 7 mil itu kurang lebih 11 km. Nah, apa yang kita mau lihat di dalam firman Tuhan ini? Mereka pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Saya mau mengajak saudara dari ayat ini. Saya mau mengatakan, kedua murid ini meninggalkan, saudara yang kasih nama Tuhan, persekutuan atau tidak menjaga kesatuan. Maka saya mau katakan menjaga kesatuan. Ngomong sama-sama, menjaga kesatuan. Menjaga kesatuan. Murid-murid di Yerusalem sedang dalam keadaan galau. Satu sisi mereka bersukacita, Yesus telah bangkit dari kubur dan dia hidup. Haleluya. Tetapi sisi lain mereka sedang terancam, dan sangat terancam dari pihak Yahudi dan pihak Roma. Bapak Ibu yang saya kasihi, orang Yahudi dan Roma tidak mau mendengar Yesus bangkit. Bahkan mereka merekayasa, Bapak Ibu, bahwa Yesus tidak bangkit. Jadi saya ulang, tetap ada ancaman.
Nah, memang seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi kedua murid ini mau menghindar dari masalah murid-murid yang lain dan mereka melarikan diri. Saya mau katakan kepadamu, jangan menghindar dari masalah. Saya mau katakan kepadamu, jagalah kesatuan. Bolehkah kau mengangkat tangan semua? Saya ulang, jagalah kesatuan. Di mana ada kesatuan, di situ damai sejahtera. Kalau kau tidak menjaga kesatuan, kau sama seperti Kleopas dan murid yang lain. Kau pergi ke kampung yang penuh dengan kepanasan hati dan pikiran. Turunkan tanganmu, Tuhan memberkati. Kedua murid ini, mereka mau melepaskan tanggung jawab. Mereka mau cari aman, self-pity, saudara yang kasih nama Tuhan. Oke, mereka ada rasa kecewa, boleh jadi, saudara yang kasih nama Tuhan. Mau mencari aman diri sendiri. Ternyata memang Bapak Ibu yang saya kasihi, kedua murid ini kurang mengenal Yesus. Salam. Salam. Ciri khas orang yang tidak mengenal Yesus adalah ada masalah sedikit dia lari. Ada masalah sedikit dia tinggalkan Tuhan. Dia ngomel, bahkan salahkan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, kok Tuhan gak jawab doa saya? Dia mengatakan, aku dengar orang lain mengalami mujizat, aku tidak menerimanya. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya mau katakan kepadamu, jagalah kesatuan. Di mana ada kesatuan, di situ Allah hadir. Karena Allah kita adalah Allah kesatuan. Surga selalu turun di mana ada kesatuan. Saya ulang, surga selalu turun di mana ada kesatuan. Bila ada dua orang sepakat meminta apa saja pun dalam sehati, doa mereka dijawab oleh Tuhan. Salam, suami istri. Suami istri jawab dulu, salam, suami istri. Itu nggak jawab itu ibu itu. Ibu itu tidak jawab. Suami istri jawab, salam. Oke, jaga kesatuan. Kalau suami istri kau berdoa sehati, doamu dijawab oleh Tuhan. Intinya mereka mementingkan diri sendiri dan merusak kesatuan. Di mana ada orang mementingkan diri sendiri, di situ saudara yang kasih nama Tuhan, dirusak kesatuan. Mementingkan diri sendiri merusak jemaat. Mementingkan diri sendiri merusak keluarga, merusak persahabatan, bahkan merusak iman orang lain. Hari-hari ini kita mengalami pergumulan bersama. Jangan saling mementingkan diri, jangan saling mempersalahkan. Yakobus 3 ayat 14 dan 16 berkata, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Orang yang mementingkan diri sendiri itu, dia akan berdusta melawan kebenaran. Saya terus terang aja rada sedih juga terkadang membaca banyak medsos Facebook hari ini. Oke, kita bukan anti dikritik, tetapi masa kau kritik tiap hari? Masa kau tidak ada pujian di hatimu untuk orang? Ada seorang pendeta yang hebat, kau selalu kritik padahal kau gak ada apa-apanya. Orang itu begitu hebat. Ada 400.000 orang dipimpin oleh dia. Kau pimpin siapa? Kau tidak pimpin siapa-siapa, tapi kau sok kritik terus. Oke, kau mementingkan diri kawan. Orang yang mementingkan diri itu akan berdusta melawan kebenaran. Ayat yang ke-16 dikatakan, sebab di mana ada mementingkan diri sendiri, ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kritik itu cenderung akan mendatangkan kekacauan. Dalam arti kritik saudara kasih nama Tuhan, kau tidak mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya, tetapi di mana kau memberikan apresiasi, memberikan respect kepada orang lain, memberi pujian yang benar kepada Tuhan dan kepada orang lain, di situ ada damai sejahtera. Saya mau katakan kepadamu, lebihlah kau memberikan apresiasi daripada bully kepada orang.
maka di situ akan ada kesatuan. Amin. Itu adalah salah satu cara memberikan kesatuan dan damai sejahtera. Amin. Coba berikan dulu pujian kepada teman. Kau lihat ya, saya hari ini di sini melihat istri saya tambah cantik dia. Haleluya. Dia padukan baju batik merah dengan ada apa itu? Blazernya dengan kacamata yang mantap. Haleluya. Kok nggak haleluya mereka ya? Amin. Coba kau beri pujian dulu sama teman. Ayo, kau ucapkan kata-kata pujian. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saya ulang. Pujian itu salah satu adalah menjaga kesatuan. Kleopas dan temannya. Temannya itu namanya siapa? Kau nggak sebut namanya? Iya, kita. Saya ulang. Yunus Aritona. El Crio Damasio Seganteng. Haleluya. Salah satu kau adalah murid itu. Jagalah kesatuan. Amin. Saya mengajak saudara membaca ayat 16 dan 17. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang sementara kamu berjalan, mereka tatkala mereka berjalan, Yesus tiba-tiba datang. Tetapi ada selubung yang menutupi mata mereka. Maka Yesus bertanya, apa yang kamu bicarakan? Mereka sedang berbicara tentang Yesus, tetapi mereka tidak mengenal. Mereka berhenti dengan muka muram. Salam. Orang yang tidak mengerti yang dipercakapkan, memang dia seringkali muka muram, saudara. Yang kedua, renungan kita, selubung yang membutakan. Saya berdoa Tuhan mengangkat selubungmu. Amin. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih nama Tuhan, mereka tidak mengenal Yesus. Ada selubung yang menutupi mata mereka. Saya berdoa, salam. Bolehkah semua mengangkat tangan? Kau angkat tangan. Kau minta, jangan ada selubung yang menutupi matamu. Ada begitu banyak pelayan Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen. Ada selubung. Dia tahu Tuhan. Dia baca firman. Tetapi dia tidak mengenal Tuhan. Begitu menyedihkan. Demi nama Yesus, biarlah kita semua mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Tuhan mengangkat selubung kita. Supaya kita mengenal Dia dengan benar. Dalam nama Yesus. Amin. Saya ulang, pengalaman saya menjadi hamba Tuhan. Ada orang begitu banyak, saudara kasih nama Tuhan, mengatakan mengenal Tuhan. Mereka melayani Tuhan, tetapi tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Kenapa? Masalahnya karena belum mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kau mengenal Tuhan dengan benar, apapun yang terjadi, kau akan jatuh cinta dengan Tuhan. Amin. Kau akan terus dengan Tuhan. Amin. Bahkan seperti yang kita tahu dalam sejarah gereja sampai hari ini, ada orang-orang yang bersedia, dengar baik-baik, mati untuk Tuhan. Karena mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Kedua murid ini tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup dengan diri sendiri. Saya berdoa, dengar baik-baik, saya ulang. Salam. Biarlah Tuhan mengangkat selubung dari mata hati kita. Amin. Kau buka hati. Bagaimanakah supaya kita mengenal Tuhan dengan benar? Buka hati. Hanya Roh Kudus. Saya ulang, hanya Roh Kudus yang dapat membawa kita mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Paulus katakan dalam 1 Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dia berdoa supaya Bapa memberikan kepada kita Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu, ilham. Amin. Shalom. Itu jangan terganggu dengan apapun. Haleluya. Shalom. Saya ulang, hanya Roh Kudus memberi hikmat, wahyu, pengungkapan. Jadi tidak bisa dipelajari. Mengenal Tuhan dengan benar tidak bisa dipelajari.
tetapi Roh Kudus memberikan pengungkapan, menyingkirkan selubung. Shalom. Saya ulang, ada begitu banyak orang mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi belum mengenal Tuhan dengan benar. Pengalaman saya melayani Tuhan 38 tahun. Ada begitu banyak orang karena masalah sedikit dia tinggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Bahkan dia tinggalkan imannya. Ada pendeta-pendeta yang meninggalkan imannya. Saudara yang kasih selamat Tuhan, saya ulang katakan, karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kedua murid ini meninggalkan Yerusalem dan pergi ke kampung yang penuh dengan kepanasan hati, oleh karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bolehkah saya ajak kembali, kau mengangkat tanganmu, kau minta Roh Kudus, ayo kau angkat tangan. Itulah responmu, lebih tinggi tanganmu. Kau minta Roh Kudus, Roh Kudus membuka selubungmu supaya kau mengenal Allah dengan benar. Hidupmu akan berbeda, keluargamu akan berbeda, sukacitamu akan berbeda. Sekalipun ada masalah COVID-19 hari ini, kau begitu ditakutkan, tapi hidupmu akan berbeda tatkala kau berjumpa dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Roh Kudus membawamu bagaimana berjumpa secara pribadi, tidak bisa diteorikan, tidak bisa diilmukan. Saya hanya memberi informasi bagi saudara, dan kau harus pengalaman itu. Saya punya pengalaman itu. Kalau kau berjumpa dengan Tuhan, kau akan menangis, Bapak Ibu. Tidak ada di antara kau yang merasa sombong, tetapi kau akan sungguh datang dengan rendah hati. Karena perjumpaan dengan Tuhan akan kau melihat kemuliaan yang luar biasa. Saya ulang, kau akan berbeda, kau akan berubah. Boleh aja kau sekarang ini adalah kau dosen, doktor teologi, kau boleh saja melayani dengan baik-baik, tetapi dengar, kalau ada pencobaan, kau akan mundur kalau kau tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ayat yang ke-22 dan 23 firman Tuhan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah menunjukkan kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Malaikat-malaikat dan mereka mendengar mengatakan dia hidup. Ngomong dia hidup. Katakan dia hidup. Amin. Kubur tidak berkuasa menahan Yesus. Kematian, ngomong kematian tidak berkuasa atas Yesus. Dia hidup. Memang rada sedih. Kedua murid ini mengatakan dia hidup, tetapi mereka tidak mengalami. Tidak mengalami. Biarlah kau mengalami. Shalom. Biarlah kau mengalami. Dia hidup. Dia hidup bukan menjadi pemimpin politik, bukan untuk menjadi raja bagi orang Yahudi secara jasmani, tetapi dia hidup menjadi raja bagi kita semua. Ngomong, dia hidup menjadi raja atas kita semua. Sebuah kaki tangan begini, dia hidup untuk menjadi raja bagi kita semua, bagi saya, bagi istri saya, bagi anak-anak saya, bagi kita semua. Haleluya. Dia hidup bagi keluarga kita, raja bagi keluarga kita, raja bagi gereja kita, raja bagi kota kita, raja bagi bangsa kita, di dalam nama Yesus. Kenapa kedua murid ini meninggalkan Yerusalem dan mereka pergi ke Emmaus? Karena mereka belum mengenalnya dengan benar. Tetapi kau dengar baik-baik, Yesus hidup. Yesus hidup. Dia hidup. Kau duduk sekarang di rumahmu, dengar baik-baik. Kau dengar khotbah ini, kau duduk di rumahmu. Mungkin kau di rumah kontrakan, mungkin kau di rumah yang begitu mahal, mewah, luar biasa, atau kau di rumah yang sepi, atau kau di rumah hari ini dengan segala fasilitas. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Yesus hidup dan dia hidup. Dan dia hadir di sini. Amin. Ayo kau beri hormat kepada dia. Dia hadir di rumahmu. Dia hadir di rumahmu.
Dia raja di rumah kita. Amin. Haleluya. Amin. Jangan sok raja kau. Jangan sok hebat kau. Shalom. Shalom. Kita hari ini ada di rumah kita masing-masing. Anak-anak, jangan oleh karena kau menganggap kau lebih pintar dari ibumu, kau merasa lebih hebat dari ibu. Tidak boleh. Yesus raja atas kita semua. Dan Alkitab katakan, oke, dia raja melebihi segalanya. Efesus 1 ayat 19 sampai 21 mengatakan begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya ajak semua baca suara yang keluar. Oke ya. Ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, kuasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya melainkan juga di dunia yang akan datang. Saya mau mengajak saudara kembali angkat tangan. Oh haleluya, amin. Kau angkat tangan dan saya mau katakan kepadamu betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, Amin. dari segala kekuasaan. Amin. Kau lihat COVID-19 saja hari ini mengalahkan 200 negara di dunia. Negara-negara hebat, negara-negara yang kita anggap selama ini lebih maju, lebih hebat, mereka semua keok. Kau angkat tangan, Yesus hidup. Amin. Amin. Yesus Amin. hidup. Amin. Amin. Yesus hidup. Amin. Oh haleluya, Yesus hidup. Amin. Dia hidup bagimu. Amin. Dia hidup bagi keluarga. Amin. Saya ulang, kau angkat tangan. Yesus ada di situ sekarang. Amin. Dia lagi senyum kepadamu. Amin. Dia lagi bersuka cita untuk keluargamu. Amin. Saya ulang, mungkin rumahmu adalah rumah yang sempit, bahkan kau kontrak, tapi Yesus hidup. Amin. Dia hadir di situ. Amin. Oleh karena kau ada hadir di situ. Amin. Amin. Biarlah dia yang dimuliakan dalam hidupmu. Amin. Biarlah dia raja lebih daripada segala-galanya. Amin. Jangan kau melihat dunia ini lebih daripadamu. Tuhan melebihi segalanya dan kau berharga bagi Tuhan. Dia hidup. Amin. Dia ada duduk denganmu. Sama seperti dia hadir bagi kedua sahabat kita ini. Dia tiba-tiba bersama dengan mereka. Minggu depan saya akan khotbah soal itu kepadamu. Dia hidup. Haleluya, dia hadir. Amin. Dia omnipresent. Saudara yang kasih selamat Tuhan. Dia Jehovah sama. Saya ulang, dia Jehovah sama. Allah yang hadir. Amin. Haleluya. Amin. Saya baca kepada ayat yang ke-25 dan 26. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus berkata kepada kedua muridnya itu, hai kamu orang bodoh. Dia menegur. Ngomong, Yesus menegur. Yesus menegur. Bolehkah kau katakan, Tuhan, Tuhan, tegur saya, tegur saya kalau saya menyimpang kalau saya dari jalan kebenaran. Amin. Yesus berkata, kau begitu bodoh. Yesus, saudara yang kasih selamat Tuhan, seperti mencela. Tapi kau dengar baik-baik, perkataan ini bukan sebenarnya kata kasar, kata mencela seperti yang kita pahami hari ini. Kalau kita mengerti sebenarnya, meneliti dengan baik apa yang dikatakan oleh Lukas, penuh dengan seni penulisan yang hebat luar biasa, kita akan memahami sebenarnya cara berdiskusi para cendekia atau para guru pada zaman itu ke muridnya. Oke, kata-kata ini sebenarnya tidak kata mencela. Saya ulang. Jadi diskusi atau cara mengajar guru kepada muridnya ini sebenarnya adalah cara untuk mengingat. Katakan, cara untuk mengingat. Cara untuk mengingat.
Ada ibu yang selalu ngomel dari terbit matahari sampai tenggelam. Dia mencela anaknya terus, itu tidak baik. Nah, tetapi ada masanya kita katakan kepada anak kita, kau ini bodoh. Tapi bukan berarti kita bodoh-bodohin anak kita. Bukan berarti kita mencela anak kita. Gak amin mereka ini. Amin. Hanya duduk termangu-mangu tanpa amin. Salam. Jadi itulah caranya. Karena dia mau mengatakan yang penting. Dia mau mengajak mereka kembali mengingat. Yesus mau mengajak mereka kembali merenungkan. Jadi mengajar, menegur penuh dengan kasih. Ngomong teguran penuh kasih. Teguran penuh kasih. Kita membutuhkan itu. Teguran penuh kasih. Amin. Haleluya. Salam. Salam. Semua pendengar baik-baik, supaya kita kembali kepada kehendak Tuhan. Izinkan Tuhan menegur. Untuk kembali kepada jalurnya Tuhan, izinkan Dia menegur. Untuk kembali kau berada dalam rencana berkat yang berkelimpahan, supaya Dia dapat memberkatimu. Supaya kau kembali dari Emmaus ke Yerusalem, Dia harus menegur. Supaya kau kembali dari jalan yang salah, dari prinsip yang tidak benar, dari prinsip manusiamu, dari prinsip ada istiadatmu, dari prinsip kata tetangga, dan kau lebih percaya Tuhan. Dia harus menegur. Dia bisa menegurmu melalui khotbah ini. Dia bisa menegurmu melalui temanmu. Tetapi yang utama adalah firman menegurmu. Perlu banget teguran yang penuh dengan kasih supaya kembali kepada Tuhan. Katakan, perlu banget teguran yang penuh kasih supaya kembali kepada Tuhan. Mungkin kau akan dikatakan kau bodoh, mungkin kau akan dikatakan kau nggak ngerti-ngerti. Tidak apa-apa, tetapi kau terima itu adalah teguran kasih. Amin. Salam. Salam. Dan kalau kau ditegur, kau dengar baik-baik. Salam. Kalau kau ditegur, kau akan katakan kepada orang yang menegurmu, terima kasih. Amin. Bila perlu kau minta lagi bonusnya. Kau nggak amin? Salam. Saya ulang, jadi kalau kau ditegur, saya selalu mengajar itu. Kalau kau ditegur, kau katakan terima kasih. Pak, masih ada bonusnya. Nggak amin mereka ini. Kembali kepada kasih, kembali kepada iman, kembali kepada pengenalan dan kenal akan Tuhan. Teguran yang penuh dengan kasih. Izinkan Roh Kudus menegurmu. Izinkan firman menegurmu. Haleluya. Dan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada jalurnya Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman. Kembali kepada iman. Kau angkat tanganmu. Izinkan Tuhan menegurmu. Kalau kau hari ini merasa begitu berat bebanmu dengan situasi hari ini dan kau merasa tidak ada dana-danamu, saya bersyukur Bapak Ibu yang saya kasihi. Terus terang saya hamba Tuhan dapat gaji tanggal 32. Mungkin juga pelayanan saya di mana-mana dan saudara pun begitu sudah dibatalkan. Saya ulang, tidak ada gaji, tetapi saya bersyukur ada Tuhan. Ada burung gagak, ada orang yang transfer, ada orang yang mengirim makanan lain sebagainya. Kau angkat tanganmu, biarlah Tuhan memberkati. Kau kembali kepada iman. Saya ulang, kembali kepada firman, kembali kepada iman. Izinkan Roh Kudus menegurmu. Haleluya. Kau beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dari Emmaus kembali ke Yerusalem. Ngomong sama-sama, dari Emmaus kembali ke Yerusalem. Apa itu? Dari kepanasan hati, dari jalan di luar Tuhan, dari kehendak diri sendiri, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kota damai sejahtera. Karena itu, jangan tinggalkan persekutuan. Jaga kesatuan hati. Kau berdoa, kau minta serubungmu diangkat oleh Tuhan.
Biarlah seluruh yang menutupi hatimu diangkat oleh Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka apa yang kau alami, kau akan melihat Tuhan hidup. Ngomong sama-sama, Tuhan hidup. Tuhan hidup. Ikuti saya ngomong, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau hidup dan Engkau ada di rumah ini. Kau lihat rumahmu adalah rumah yang diberkati oleh Tuhan. Rumahmu bukan rumah percecokan, tapi rumahmu adalah rumah yang diberkati oleh Tuhan. Dan terima selalu teguran kasih yang dari Tuhan membawa kita kembali kepada kehendaknya. Ayo, kau beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dengan demikian, saya mengajak saudara deklarasi firman. Deklarasi firman dari Emmaus kembali ke Yerusalem. Saya ajak saudara semua berdiri. Ayo berdiri. Haleluya. Berdiri. Ngomong dengan suara yang keras. Salam. Deklarasi firman. Saya ulang. Ngomong dengan suara yang keras. Haleluya. 1, 2, 3. Deklarasi firman dari Emmaus kembali ke Yerusalem. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Karena itu ampuni jika kami sering lalai dan meninggalkan persekutuan dan kesatuan hati dengan sesama kami. Tuhan, angkatlah seluruh yang menghalangi mata kami sehingga tidak mengenal Roh Kudus. Celipkan mata rohani kami, bahwa kami berjumpa dengan Yesus untuk mengenal Dia. Tuhan, dengan baik dan benar, Tuhan, kami mengenal-Mu melalui firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang hidup dan Raja atas kehidupan kami. dan hidup menang, Maka kami menang. kami menang bersama Tuhan yang menang. Tuhan, kami selalu membutuhkan bimbingan-Mu, bahkan teguran-Mu, agar selalu bersama-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami siap diberkati dan menjadi berkat. Satu kali lagi, deklarasi firman. 1, 2, 3. Deklarasi firman dari Emmaus kembali ke Yerusalem. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Karena itu ampuni jika kami sering lalai dan meninggalkan persekutuan dan kesatuan hati dengan sesama kami. Tuhan, Angkatlah seluruh yang menghalangi mata kami sehingga tidak mengenal Roh Kudus. Celipkan mata rohani kami, bahwa kami berjumpa dengan Yesus untuk mengenal Dia. Tuhan, dengan baik dan benar. Tuhan, kami mengenal-Mu melalui firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang hidup dan Raja atas kehidupan, hidup dan menang. Maka kami menyatakan iman kami. Kami menang bersama Tuhan yang menang. Tuhan, kami selalu membutuhkan bimbingan, bahkan teguran-Mu, agar selalu bersama-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami siap diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kau angkat tanganmu, siapkan persembahanmu yang terbaik dari Tuhan. Kalau kau sudah siapkan persembahanmu, mari kau angkat. Saya akan berdoa kepadamu. Kami mendengar ini firman. Kami katakan firman itu ya dan amin. Bapak, dalam situasi seperti ini, jangan izinkan kami meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yerusalem dan pergi kepada kehendak kami. Tetapi kami mau bersama dengan Tuhan. Untuk itu demi nama Yesus, hamba berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, jangan izinkan ada di antara kami menjadi perusak kesatuan, menjadi perusak persekutuan, persekutuan keluarga, persekutuan jemaah, persekutuan sebagai bangsa, kesatuan bangsa. Biarlah kami menjadi berkat. Hamba berdoa demi nama Yesus. Dan pada saat ini kami meminta Roh Kudus Engkau jamah hati kami. Mari semua angkat tangan, minta Roh Kudus menjadikan mata rohani untuk kau mengenal Tuhan. Oh, untuk kami mengenal Tuhan. Untuk kami mengenal Tuhan. Hamba berdoa, Engkau hidup dan Engkau ada di rumah kami. Biarlah kami pada saat ini berjumpa. Kami berjumpa dengan Tuhan. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Kau hidup, Kau Tuhan yang hidup. Kau hidup bagi kami, Kau hidup dari keluarga kami,
Engkau hidup bagi usaha kami. Engkau hidup bagi keuangan kami. Kau ada yang hidup. Kau hidup. Kalau ada yang sakit, kau ada yang hidup menyembuhkan kami. Demi nama Yesus. Dan firman dari Emmaus kembali ke Yerusalem mengajar bagi kami butuh teguran kasih. Mari angkat tanganmu. Ayo, izinkan Roh Kudus menegur, membawamu kembali kepada iman, membawamu kembali kepada firman, membawamu kembali kepada kebenaran. Hamba-Mu, kami semua, kami selalu butuh teguran firman demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami siap menerima berkat Tuhan. Mari kau angkat tanganmu. Bapa, selidiki aku, haleluya. Saya ingin bernyanyi lagu. Selidiki aku, Amin, amin. lihat hatiku, Izinkan Roh Kudus menyelidiki. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, Ya, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. teguran kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, Amin, amin. yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di oh, hidup. Berjuang sampai akhirnya dapat lihat ku tetap setia. selidiki aku. Selidiki aku, Amin, amin. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, Amin, amin. yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Aku lihat kebaikan-Mu ya Bapa. yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. hamba berdoa untuk semua jemaat GB Life Impact Community dimanapun berada, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kau jamah hati kami pria-pria menjadi hati yang mengerti Tuhan, yang dengan lembut menerima teguran-Mu. Kau jamah ibu-ibu hari ini yang sedang berjuang dengan keadaan keuangan mereka. Biarlah kami percaya kembali kepada iman. Semua kami demi nama Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh persembahan yang diberikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami selalu memberi yang terbaik.
Biarlah firman-Mu menegur menasihati kami dan beri, maka kami akan menerima yang terbaik. Dan kami terima berkat-Mu turun bagi kami. Sesuai firman-Nya, Dia akan memberkati-Mu dan Dia akan menolong-Mu untuk sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga dalam situasi COVID-19 hari ini, Kau tetap diberkati oleh Tuhan. Ada kesatuan dan damai sejahtera di rumah-Mu. Untuk anak-anak-Mu yang akan dilimpahkan dengan segala berkat terjadi bagi-Mu. Dengan demikian hari ini kembali yang sakit di antara-Mu disembuhkan. Dan tidak ada di antara-Mu yang terimbas yang kena dengan COVID-19. Yang ada hari ini teman-teman kami di rumah sakit semua dibangkitkan, disembuhkan oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk adik-adikku mahasiswa seminari Bethel. Oh Bapak Ibu, sembuhkan mereka. Hamba kepala asrama dan keluarganya disembuhkan oleh Tuhan. Dan teman-teman yang lain, dengan kasih-Mu berkat-Mu dilimpahkan bagi kami. Dengan demikian kekasih yang saya kasih dalam nama Tuhan, pulang dan tinggallah dengan berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa, pengasihan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan ikatan kasih daripada Roh Kudus bersama kita siang ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art.